Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam mahasiswa sekalian. Kali ini kita jumpa kembali pada mata kuliah kita, yaitu mata kuliah metode penelitian. Ya, dengan materi diagram proses penelitian yang kedua. Yang pertama sudah saya sampaikan pertemuan sebelumnya. Baik, kita ulang kembali diagram yang pertemuan yang kemarin, yaitu ini, bahwa sebuah penelitian itu pada prinsipnya ada 3 tahapan, yaitu tahapan adanya fenomena, setelah itu adanya proses penelitian. Jadi, kegiatan penelitiannya seperti apa, fenomena itu penting juga, ya, harus muncul, terus proses penelitian, berjalannya penelitian, terus diakhiri dengan hasil penelitian atau kesimpulan. Jadi 3 tahapan ini. Nah, kemarin sudah kita sampaikan tentang ini, bahwa fenomena itu harus bisa dilihat latar belakangnya, bisa dibuat studi pendahuluannya, itu berupa studi pustaka, terus rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat, hipotesa. Ini semua sudah saya sampaikan pada pertemuan yang kemarin. Nah, pada hari ini kita akan menjawab menggarap proses dalam proses penelitian ini. Ya, jadi rancangan penelitiannya seperti apa akan kita bahas pada hari ini. Ya, ada bentuk observasi maupun eksperimental. Ya, tapi gimana penjabarannya dalam proses penelitian ini akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, termasuk hasil penelitian ini seperti apa. Baik, kita awali dengan proses penelitian. Ya, metode rancangan penelitian, cara atau rencana penelitian. Jadi di awal sebuah kegiatan untuk melakukan penelitian itu kita harus punyai harus membuat sebuah rencana, sebuah desain rencana. Ya, kalau di arsitektur, sebelum membangun rumah tinggal maka ada gambar. Nah, gambar ini sama dengan rencana ini. Nah, penelitian juga demikian. Sebelum Anda melakukan action meneliti, maka rencananya harus ditata dengan rapi. Kegiatan yang akan atau metode yang akan dilakukan dalam penelitian harus harus dilakukan dengan baik. Baik, kita lihat apa yang kita dengan tabel juga kita sajikan, yaitu pertama kali kerangka pikir. Ya, ini kerangka pikir ini perlu dibikin, ya, berupa tabel. Nanti kita contohkan juga. Ya, dan berupa urut-urutan proses. Jadi berpikirnya itu gimana? Tentu ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut, atau berdasarkan dari penelitian orang lain, atau berdasarkan dari teori, bisa diambil di sini kerangka pikir. Setelah itu diperlukan variabel. Variabel itu apa? Nanti kita bahas. Yang jelas variabel itu adalah merupakan objek pengamatan, ya, jelas secara operasional. Jadi ini sebagai objek pengamatan. Ini yang diamati apa, yaitu disebut variabel. Nah, kenapa variabel yang pakai itulah itu akan dibahas di dalam rencana ini. Selanjutnya, setelah variabel dengan bentukan alat pengambil data, instrumen. Kalau mencari variabelnya itu ini, maka instrumennya apa? Instrumen itu alatnya, pakai apa? Pakai meteran, pakai apa? Pakai drone, pakai dan sebagainya. Ya, seperti variabelnya saya bikin tatanan massa. Tatanan massa itu harus bisa dilihat dari atas. Alatnya apa? Maka pakai drone, bentuk udara. Nah, gitu misalnya. Jadi seperti itu. Nah, setelah instrumennya ada,
perancangan penelitian juga dibikin hampir sama ya, ini kerangka ini hampir sama ya, ini sama ini posisinya ini lebih detail kalau di sini nih. Kalau ini masih awal. Terus penentuan sampel. Sampel ini adalah adanya variabel, tempat beradanya variabel yang akan diukur dengan ini, dengan instrumen penelitian. Ya, sampelnya apa dan datanya apa yang diambil, ya pakai alat ini, terus sampelnya apa, di mana letaknya variabel itu. Nah ini penting juga karena sampel itu bisa berupa perwakilan, bisa berupa macam-macam ya. Jadi bisa macam-macam. Representatif populasi dari sampel. Jadi sampel di sini adalah merupakan sesuatu yang bisa mewakili semuanya. Misalkan di dalam gerombolan arsitektur itu seperti Pak Arif kemarin, jumlahnya seperti misalkan jumlah yang diamati balai tani itu jumlahnya sekitar 100. Saya harus pikir gak mungkin ya diukur semuanya, kan gak mungkin karena waktunya pendek dan sebagainya. Maka yang dilakukan adalah dengan mengambil beberapa sampel contoh. Nah itu nanti sampel jelaskan seperti itu. Baik, setelah ini sudah lengkap, sampelnya sudah ada, maka dilakukanlah pengambilan data. Pengambilan data ya apa? Itu pengukuran di sampel ya, yang merupakan penghijauan dari variabel. Nah, setelah datanya muncul, maka dianalisa. Data tersebut dianalisa, bisa disusun dalam bentuk statistik maupun non statistik. Ya, nanti bisa dengan diskusi, bisa dengan pembandingan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini urut-urutan dari proses jalannya penelitian. Ya. Dan inilah hal-hal yang harus disiapkan sebelum meneliti, khususnya variabelnya apa, instrumennya gimana, terus urutannya gimana di sini, perancangan di sini atau di sini. Terus penentuan sampel, milih sampel itu di lapangan, kenapa salah serat untuk diambil sampel itu apa, dibuat di situ, terus baru diambil datanya, diukur di lapangan. Sebenarnya seperti yang saya lakukan kemarin, ya, pengambilan data ini, pengumpulan data ini bisa dilakukan oleh bukan saya bisa. Ya, akhirnya saya dibantu oleh mahasiswa itu untuk mengambil data ini, terus dianalisa, bisa. Ya, nanti kita beri contoh, nanti kita lihat ya pertemuan yang akan datang, kita lihat. Baik, itu ya. Coba kita lihat, kita kupas satu-satu dari bab ini. Itu kerangka pikir landasan teori pendekatan penelitian. Itu bagaimana sih? Yaitu menyusun rumusan teoritis atau kerangka pikiran tentang topik dan masalah. Jadi kajian teori yang telah dilakukan ya, di kajian pustaka di bab fenomena di awal, di pendahuluan itu bisa dibuat kerangka pikirannya. Dibuat ini teoritisnya bisa disusun berdasarkan pada hasil telaah pustaka dan penalaran. Jadi dibikin kerangkanya, artinya rencananya seperti apa kira-kira ya. Dengan kerangka ini kita diusahakan nanti bisa menemukan, saya untuk membuat ini diperlukan variabelnya seperti ini ya, menunjukkan masalah ilmiah dan jalan pikiran dalam menjawab permasalahan. Menunjukkan masalah ilmiah dan jalan pikiran dalam menjawab permasalahan ya. Menunjukkan masalah ilmiah dan jalan pikiran dalam menjawab permasalahan. Jadi ini nanti kelihatan itu sudah mempertimbangkan dari hipotesa yang sudah diputuskan di awal ya.
Kerangka pikir dapat berbentuk bagan, model matematik atau persamaan fungsional yang dijelaskan secara naratif. Ya, jadi diagramnya bisa bentuknya nyata, namun bisa juga nanti diagram itu dijelaskan dengan bentuk naratif. Ya, jadi sehingga diagram tersebut bisa bicara. Kadangkala diagram itu dipahami oleh yang bikin saja, belum tentu yang membaca juga paham. Nah, ini yang perlu kita beri narasinya ya. Jadi ya sekalian memang bab ini memang ya ada tulisannya, memang dalam di awal kita harus menulis untuk melakukan penelitian, dan tentu dipertanyakan gimana cara mau meneliti ya. Caranya meneliti ini ya ini dinaratifkan ya, bisa berupa bagan terus dibuat tulisan. Jadi bedanya dengan penelitian kalau arsitek itu dalam bentuk gambar ya, sketsa ide-ide di kepala, tapi ini bentuk tulisan Mas ya. Ya kalau arsitek bisa digabung dengan diagram itu bisa. Oke, kita lanjutkan. Jenis pendekatan itu menurut teknik sampling ya, bisa dipakai teknik sampling, bisa itu pendekatan populasi, bisa pendekatan sampel ya. Populasi itu ya dari beberapa sampel itu masuk di dalam populasi gitu. Terus menurut timbulnya variabel itu pendekatan non eksperimen dan pendekatan eksperimen. Nah, non eksperimen itu yang biasa kita lakukan yaitu penelitian kasus, penelitian kausal komparatif ya, penelitian korelasi, kekaitan hubungan misalkan antara peristiwa A, nah, terus kamu meneliti di B ini dikaitkan dengan peristiwa A ini, nah itu korelasi yang hubungan. Komparatif itu membandingkan kasustik itu pada tempat satu tempat. Penelitian historis ya tentu dasarnya historis pengetahuan tentang masa lalu dipakai. Jadi ini teorinya ada. Terus penelitian filosofis, itu. Jadi ini yang biasa kita lakukan mungkin sekitar ini kalau kita ya arsitek biasanya non eksperimental. Nah, pendekatan eksperimen itu di laboratorium. Ini agak ya. Nah, dari bentuk ini Anda bisa membuat suatu diagramnya. Tabel urut-urutannya gimana sih? Ya tentu berdasarkan pengalaman yang bisa menjelaskan. Saya juga nggak yakin kalau Anda meneliti sedetail ini bisa nggak kira-kira ya gitu. Ya baik, tapi perlu dicoba tentunya. Baik ya, ini jenis pendekatannya. Kita sekarang masuk ke hal yang lain yaitu berupa variabel. Kalau urut-urutannya sudah jelas, teorinya sudah jelas, maka kita harus menentukan di awal itu sebagai variabel penelitian itu apa. Penting ini ya, karena meneliti itu yang mengumpulkan data ya, yaitu variabel yang dipakai yang akan kita pakai untuk menganalisa hasil dari sebuah penelitian. Nah itu variabel adalah merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Jadi penting ya, variabel ini adalah sesuatu yang akan diteliti, sesuatu ya, bukan sampel. Jadi sesuatu itu ya
yang akan diamati itunya. Nah, gitu ya. Ya, variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah diterapkan oleh peneliti. Jadi di sini variabel yang menetapkan adalah peneliti. Jadi di sini di awal dalam proposal ini penting. Mengapa penelitian ini memakai variabel tersebut? Ya, ini ya itu yang harus digarisbawahi, penting ini. Ya, untuk dianalisa, dipelajari, dibandingkan atau kemudian ditarik kesimpulan. Ya, seperti misalkan tanggal kemarin meneliti tentang tahan gempa arsitektur lokal. Ya, variabelnya apa yang akan kita lihat? Ya, jenis sambungannya, jenis bagaimana metode menyambung, bagaimana metode itu yang kita amati sebagai variabel. Ya, instrumennya apa? Ya foto, pengukuran dan sebagainya. Ya, karena dengan melihat jenis sambungan dan sebagainya, kita bisa menyimpulkan bahwa bangunan tersebut tahan gempa. Nah, pertanyaannya adalah variabel mengapa kok sambungan? Lah itu kan kaitan dengan teori di awal bahwa dalam kenyataannya misalkan arsitektur Lombok itu tahan gempa. Nah, tahan gempa itu terus gimana? Nyatanya nggak ambruk juga. Apa yang kita bisa amati dari kondisi tersebut? Ya bisa langsung dilihat ya dengan mata, yaitu ya yang ada ya sambungan itu, makin panjang gelagarnya kita tata semua. Tapi sasarannya adalah untuk melihat bahwa bangunan tersebut adalah tahan gempa. Itu ya. Jadi variabelnya apa itu perlu ditetapkan. Diskusinya bisa sekitar itu. Ya, oke. Klasifikasi variabel bebas. Kali klasifikasi itu ada berapa ini? Ada variabel bebas, independen, faktor yang menjadi pokok masalah. Terus variabel penghubung, interfacing, penghubung tidak dapat diamati langsung, tapi hasilnya dapat diamati. Jadi macam-macam variabel itu klasifikasinya ada ini. Bebas, independen, faktor yang menjadi pokok masalah. Artinya tidak tergantung dengan variabel yang lain. Kalau variabel penghubung ini fungsinya variabelnya adalah menghubungkan antara kasus satu dengan kasus yang lain. Nah, ini agak sulit memang ya, sorry ya mahasiswa ya, yang sabar. Ya, ini Anda baru awal mengenal metode penelitian, ya mungkin dilanjutkan dari mata kuliah pilihan tentang metode penelitian kalau Anda ingin memperdalam. Kalau ingin memperdalam lagi, Anda bisa kuliah S2, kurang dalam lagi kuliah S3. Itu ya. Ya, paling nggak Anda mengetahui lah sebagai seorang arsitek. Namun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian bagi seorang arsitek itu sebenarnya sudah dilakukan dalam proses desain. Ya, baik, kita lanjutkan ya ceritanya. Baik, klasifikasi dari variabel, ada variabel bebas, ada variabel penghubung, ada lagi variabel tergantung, depend on, tergantung ya. Variabel yang tergantung dari variabel bebas, variabel yang lain. Jadi variabel tersebut tergantung dengan variabel yang lain. Variabel apa? Induk ya. Variabel random, variabel sebab yang diabaikan pengaruhnya, jadi random. Jadi tidak diabaikan. Variabel moderator, variabel penting tapi tidak diutamakan. Nah, moderator. Nah, tergantung di sini adalah variabel tersebut tergantung dengan variabel moderator misalkan. Bisa juga. Ya, itu ya. Jadi ketahuilah bahwa fungsi variabel itu seperti tadi aja, tapi macam-macamnya itu kapan penggunaannya itu nanti akan tahu sendirilah dalam proses.
Oke. Variabel kendali, variabel yang dikendalikan atau dibuat sama. Ya, ini biasanya variabel yang sebagai yang utama. Sifat variabel apa sifatnya? Kuantitatif, misalnya tinggi pohon, variabel itu bisa berupa terukur kuantitatif, dan bersifat kualitatif, misalkan rasa, bentuk, terus nyaman gitu, sejuk, angel gitu ya. Tinggi pohon, tinggi dinding, tinggi diameter batang kayu, diameter kusen, diameter tiang, dan sebagainya. Nah, jadi sifat variabel bisa berupa ini, bisa juga berupa kata-kata dan kualitatif ini. Ya, keadaan gitu. Baik, kita lanjutkan. Menentukan sumber data. Nah, jadi tadi sudah menetapkan variabelnya. Nah, variabel itu diambil hasilnya merupakan data. Data dari hasil pencatatan baik yang berupa angka maupun fakta. Ya. Jadi seperti tadi, kalau variabelnya kualitatif, ya tinggi pohon, datanya itu merupakan ukuran tinggi pohon. Nah, itu data macam-macam. Ya. Nah, variabel itu bisa berkembang bila datanya jumlahnya banyak. Ya, terkait dengan untuk variabel yang sama. Sifat variabel subjek penelitian, dari mana data dapat diperoleh. Contoh penelitian yang mengamati pertumbuhan jagung, sumber datanya adalah dari tanaman jagung. Sumber datanya dari tanaman jagung. Penelitian yang menggunakan teknik wawancara, sumber datanya adalah dari responden. Person, place, dan paper, mungkin ya. Orang, tempat, ya, dan tulisan, ya, berupa tulisan. Nah, ini jadi variabel tersebut, ya, variabelnya misalkan tinggi tiang. Nah, tinggi tiang itu kan hanya kalimat, terus seberapa banyaknya data yang diambil, ya itu yang perlu ditetapkan juga. Minimal sekian data. Saya harus memperoleh sekian data tentang tinggi kolom, gitu ya. Nah, ini penting. Di mana ambil datanya, ya tergantung dengan judulnya. Kalau terkait dengan tahan gempa tadi, ya mungkin tingginya ya tinggi di tiangnya sebelah mana, gitu. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan wilayah sumber data, populasi, penelitian sampel, penelitian kasus, ya, sumber datanya. Jadi populasi ini ya populasi dari banyak ya, perwakilan ya, sampel itu juga demikian, kasus. Ya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Menyusun instrumen, itu alat yang dipakai untuk mengukur data tadi. Kalau mengukur tinggi, maka dipakai instrumennya apa? Meteran. Jadi contohnya berkaitan dengan metode cara pengumpulan data. Nah, baik, instrumen. Nah, instrumen itu apa? Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada waktu penelitian dan harus disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Nah, kayak apa? Kalau mengukur dimensi ya berarti meteran, pakai meteran, pakai ya meteran aja ya kalau dimensi. Ukurannya dimensi. Kalau tinggi gimana? Nah, tinggi kolom itu bicaranya pakai apa? Meteran bisa nggak? Nah, kalau tinggi kan alatnya nggak ada.
harus pakai alat khusus juga, pakai meteran yang pakai cahaya itu, pakai laser itu. Nah, jadi tingginya kolom bisa diukur dengan cahaya langsung. Itu ya, jadi instrumen ini penting. Pakai alat apa? Macam instrumen itu perangkat lunak, perangkat keras. Nah, bisa contohnya macam instrumen itu ada lunak dan keras. Contohnya apa instrumennya? Metode wawancara, instrumennya kuesioner dan pedoman wawancara. Metode wawancara itu penting. Artinya kita dapat data dari wawancara. Dua, metode observasi, instrumennya checklist. Nanti checklist. Terus syarat instrumen, ini paling enggak syaratnya itu akurasi, instrumen terus akurat, meterannya enggak boleh rusak, ya, harus standar, jangan sampai salah. Presisi, reliabilitas harus handal ya, harus ini. Jadi ini syarat instrumen, alatnya harus benar. Ya. Sensitif, sensitif. Ya. Nah, alatnya kalau perlu sensitif ya, misalkan kalau berat ya kan, saya mau berat yang paling sensitif ya pakai digital, timbangan digital itu. Nah, itu ya. Nah, baik. Ini menjadi instrumen yang selanjutnya mengumpulkan data. Nah, sudah ya, tadi variabelnya sudah, setelah itu datanya yang dicari sudah jelas, dengan alat instrumennya juga sudah ada. Terus cara mengumpulkannya di mana? Mengumpulkan data itu gimana caranya? Nah, ini tulis. Pengumpulan data adalah mengamati dan mencatat variabel yang diteliti. Nah, metodenya gimana mengumpulkan data ini? Nah, ini kemarin karena COVID, Pak Karot tidak bisa datang ke tempat penelitian. Nah, saya harus membuat metode baru. Metodenya menggunakan mahasiswa. Selanjutnya yang didata apa saja, saya membuat petunjuk yang detail. Ya, jadi kalian membuat petunjuk yang paling detail, yang detail sekali. Baik, metode pengumpulan data. Metode yang mengumpulkan data itu macam-macam. Metode pengamatan langsung, jadi datang langsung. Kebetulan biasa ini meneliti langsung ya, kalau nggak bisa berarti perwakilan tadi. Metode penggunaan pertanyaan, kuesioner. Nah, pertanyaan disebar kalau ingin mengetahui kondisi masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap arsitektur lokal itu di mana. Nah, ini buat pertanyaan. Terus yang ketiga, metode khusus ya, khusus silakan, boleh buat metode khusus ya, tergantung dari penelitinya. Pengumpulan data perlu latihan, jadi perlu dilatih ya. Kalau pengumpulan data ini nggak dilatih, maka ketika di lapangan kacau ya, itu ngalami ya. Baru pengarahan di lapangan, waduh habis waktunya untuk mengarahkan. Jadi peneliti surveyor yang ngambil data namanya surveyor, dia harus bisa mengetahui, harus dilatih memahami untuk mengambil data itu gimana caranya gitu. Itu penting, nanti perlu diberi penjelasan, beri ceramah gitu. Nanti diambil ini cara mengambilnya gimana, buat kita cek, kita ukur. Oh, ini ngambilnya berapa orang satu data ini? Oh, perlu 2, perlu 3 orang dibagi, di manage ya. Nah, ini perlu ditulis ya, dijabarkan di dalam proposal. Nah, ini penting. Jadi metode mengumpulkan datanya itu gimana itu ya, Nah, mengapa harus latihan? Memahami dan mempelajari instrumen dan memahami cara menggunakan meteran itu gimana, cara ngambil ukuran gimana, kalau ketinggian gimana, kalau diameter gimana, itu perlu diberi petunjuk. Nah, yang kedua, praktek menggunakan instrumen, ya, menggunakan alat itu tadi praktek. Nggak ngerti bingung nanti ya.
Oke, kita lanjutkan pengukuran. Nah, hasil pengukuran variabel adalah data. Jadi hasil pengukuran yang tadi dengan metode data itu adalah hasilnya itu adalah merupakan data. Hasilnya adalah data. Data segala informasi tentang variabel yang diteliti. Jadi satu data bisa beberapa variabel yang bisa kita pakai. Bisa mewakili variabel atau sebaliknya. Satu variabel diperlukan beberapa data. Gitu ya. Nah, baik. Klasifikasi data yaitu data primer, bisa data sekunder, data primer dan data sekunder. Skala pengukuran itu bisa skala nominal, skala original, penggolongan urutan, skala interval, nominali penggolongan, ordinali penggolongan dan tapi urutannya jelas, interval itu penggolongan, urutannya jelas, jaraknya, intervalnya juga beberapa, ritmenya gimana. Nah, interval ini. Sedang rasio yaitu penggolongan, urutan, jaraknya jelas dan rasionya jelas juga. Nah, itu ya. Jadi ini cara pengukuran ya. Skala ini datanya bisa primer, fungsinya adalah ya tadi. Setelah itu baru kita lakukan langkah selanjutnya. Setelah diukur datanya berarti kerjaan surveyor sudah berakhir. Baru kerjaan analisa data. Nah, ini analisa data misalnya peneliti. Ya, seperti Pak Gatot kemarin setelah semua diukur jadi nama dari Lombok langsung data dikirim ke sini. Gitu. Saya menerima data-data ya, sesuai dengan yang saya inginkan tentunya. Namun dia ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan gimana ya survei lagi, melengkapi data lagi. Nah itulah. Ya, terus datanya dianalisa. Baik, berapa statistik ya bisa dengan statistik. Ya pakai uji Z, uji G kuadrat, regresi, korelasi, analisis varian, terus analisis probit. Nah ini, aduh saya nggak pernah pakai ini. Ya, ini salah satu ya kalau pakai statistik datanya tadi bisa bagus didiskusikan gitu ya. Non statistik ini ya sesuai tujuan dan desain penelitian. Dialog antara variabel dan pembandingan. Nah, jadi saya biasanya pakai ini, datanya berupa apa, kita dialogkan, kita raba-raba dan sebagainya. Nah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Menarik kesimpulan. Nah, ini setelah data kita susun dalam bentuk statistik, bentuk grafik, terus kita ulas, kita dialogkan itu, kita diskusikan masing-masing data itu, keterkaitan antara data A dan B kita barulah kita bisa menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini tentu dalam menganalisa data tadi dikaitkan dengan studi literatur yang telah dilakukan, dikaitkan dengan hipotesa yang telah ditulis di depan. Ya, nah, hasilnya gimana? Tarik kesimpulan di sini. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan data yang diperoleh dan harus sinkron dengan permasalahan dan hipotesa. Sinkron itu artinya bisa dikaitkan. Mungkin hipotesa itu gagal ya, tidak sesuai ya boleh disebutkan. Apa itu ya sinkron, gagal itu sinkron ya. Baik, kesimpulan dari penelitian statistik didasarkan harga kritik yang terletak pada tabel besar taraf, signifikasi, derajat bebas, perumusan satu arah, dua arah dan sebagainya. Jadi dari grafik itu bisa kita ada teori membaca ya, grafik. Ya,
itu teori khusus ya statistik itu. Gimana kecenderungan dan sebagainya, ini masa kuliahnya khusus juga statistik seharusnya ada. Ya, tapi perlu tahu nanti kalau Anda ingin perdalam ini ya belajar statistik. Baik. Kesimpulan dibuat dari penelitian non statistik didasarkan atas kriteria dan standar yang ditentukan. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulan intinya adalah ya hasil dari analisa-analisa yang telah dilakukan. Bisa-bisa kecocokan, bisa-bisa temuan baru, bisa-bisa merupakan usulan-usulan yang tidak tercapai dalam proses penelitian, ditulis di situ semuanya. Nah, gitu ya. Ini proses dari sebuah penelitian ya. Jadi ini sudah saya terangkan semua proses dari semua penelitian. Ya tinggal nanti selanjutnya Anda terus gimana setelah penelitian ini. Ya biasanya untuk membuat gambaran langkah-langkah penelitian itu diwujudkan dalam bentuk proposal penelitian. Gitu ya. Ya nanti kita praktek ke situ, membuat proposal tentunya prakteknya. Itu mungkin pertemuan hari ini ya, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, sore dan malam. Sehat selalu untuk saudara.